Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kelebihan dan kekurangan produk syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memilih keuangan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, produk syariah semakin diminati. Tapi sebenarnya apa yang membuat produk ini begitu istimewa? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan produk konvensional? Dan tentu saja, apa saja tantangan atau kekurangan yang perlu kita ketahui? Nah, dalam video ini kita akan membahas secara detail mulai dari pengertian produk syariah, prinsip dasarnya, hingga kelebihan dan kekurangannya yang perlu kita pahami bersama. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis ya, supaya tidak ketinggalan informasi penting. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita pahami apa itu produk syariah. Produk syariah adalah produk keuangan atau bisnis yang berlandaskan hukum Islam, yaitu syariah. Hal ini mencakup berbagai jenis produk seperti perbankan syariah, asuransi atau takaful, dan investasi syariah seperti sukuk atau reksadana syariah. Berbeda dengan produk konvensional, produk syariah memiliki prinsip utama yang membedakannya. Prinsip ini meliputi 1. Tidak riba atau bebas bunga. Semua transaksi keuangan dalam produk syariah harus bebas dari unsur bunga yang dianggap tidak sesuai dengan syariah. Yang kedua, tidak gharar atau ketidakjelasan. Kontrak atau perjanjian harus dibuat dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian. Yang ketiga, berbasis kemitraan. Dalam produk syariah, terutama pada sektor pembiayaan, sistemnya adalah bagi hasil. Ini berarti keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, mudahnya adalah bank syariah. Di bank syariah, alih-alih membayar bunga, nasabah dan bank membuat kesepakatan berbagai keuntungan. Begitu juga dalam investasi syariah, seperti reksadana syariah atau sukuk, yang didasarkan pada aset nyata atau sektor real. Setelah memahami apa itu produk syariah, mari kita bahas kelebihannya. Ada beberapa poin utama yang membuat produk syariah unggul dibandingkan dengan produk konvensional. Yang pertama, sesuai prinsip agama bagi umat Islam. Produk syariah adalah pilihan utama karena dirancang untuk mematuhi hukum Islam. Dengan menggunakan produk syariah, kita bisa merasa lebih tenang karena aktivitas keuangan kita selaras dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, sistem yang adil. Salah satu keunggulan utama produk syariah adalah sistem bagi hasil. Dalam pembiayaan, misalnya bank syariah dan nasabah berbagi keuntungan dari proyek atau usaha yang dibiayai. Ini menciptakan hubungan yang lebih adil karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama, tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak. Yang ketiga, transparansi dalam kontrak. Dalam sistem syariah, semua kontrak atau akad dibuat dengan sangat jelas. Hal ini mengurangi potensi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Yang keempat, cocok untuk semua kalangan. Meskipun berbasis syariah, produk ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Etika bisnis yang diterapkan membuat produk syariah menarik bagi siapa saja yang ingin menggunakan produk keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Yang kelima, stabilitas jangka panjang. Produk syariah memiliki kecenderungan lebih stabil karena fokus pada sektor real atau aset nyata. Misalnya, dalam investasi syariah, dana diinvestasikan ke proyek-proyek yang lebih seperti pembangunan infrastruktur, properti, atau usaha produktif lainnya. Ini mengurangi risiko volatilitas seperti yang sering terjadi dalam investasi spekulatif. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, produk syariah juga memiliki beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, biaya operasional lebih tinggi. Produk syariah biasanya memerlukan pengawasan eksternal oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pengawasan ini memastikan bahwa semua produk dan transaksi sesuai dengan hukum syariah.
Proses ini seringkali membuat biaya operasional lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam apa itu produk syariah dan bagaimana cara kerjanya. Akibatnya, ada yang beranggapan bahwa produk syariah sama saja dengan produk konvensional, hanya berbeda nama. Ini menjadi tantangan besar dalam hal edukasi dan promosi. Yang ketiga, stabilitas yang terbatas. Produk syariah belum sepenuhnya tersedia di semua daerah, terutama di wilayah terpencil. Tidak semua bank atau perusahaan keuangan menyediakan layanan syariah, sehingga masyarakat di daerah tertentu mungkin sulit mengaksesnya. Yang keempat, belum kompetitif. Secara global, jika dibandingkan dengan produk konvensional, produk syariah masih terus berusaha bersaing, terutama dalam hal inovasi teknologi dan ekspansi global. Banyak yang masih menganggap bahwa layanan dan kemudahan produk konvensional lebih unggul. 5. Keterbatasan varian produk saat ini. Pilihan produk syariah terkadang dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan produk konvensional. Misalnya, jenis investasi atau asuransi syariah tidak beragam. Produk konvensional yang sudah lebih dahulu berkembang. Untuk memahami lebih jelas, mari kita lihat salah satu contoh nyata penerapan produk syariah. Misalnya, seorang pengusaha kecil yang ingin mengembangkan bisnisnya. Pengusaha ini memilih pembiayaan dari bank syariah. Alih-alih membayar bunga, mereka menggunakan sistem bagi hasil. Jika usahanya menghasilkan keuntungan, maka ia membaginya dengan bank sesuai kesepakatan. Namun, jika usahanya merugi, bank juga menanggung risiko tersebut. Contoh lainnya adalah investasi syariah seperti sukuk. Sukuk adalah obligasi syariah yang didasarkan pada aset nyata seperti infrastruktur atau proyek pembangunan. Karena fokusnya pada aset real, sukuk cenderung lebih stabil dibandingkan dengan obligasi konvensional berbasis bunga. Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai alternatif sistem keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip seperti tidak riba atau bunga, tidak garar atau ketidakpastian, dan bagi hasil. Perbankan syariah menarik perhatian masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Namun, di balik perkembangan tersebut, perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan besar yang perlu diatasi agar dapat terus tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional. Adapun tantangan yang dimiliki bank syariah yang pertama yaitu edukasi dan pemahaman masyarakat rendah, yaitu banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan mekanisme kerja perbankan syariah. Ada yang menganggapnya sama dengan perbankan konvensional, hanya diberi label syariah. Kurangnya literasi keuangan syariah ini menghambat pertumbuhan basis nasabah. Dampaknya yaitu yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Yang kedua, nasabah potensial lebih memilih produk konvensional karena dinilai lebih familiar. Solusinya, kampanye literasi keuangan syariah secara masif, baik melalui media sosial, seminar, maupun program edukasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua, kurangnya inovasi penjelasan produk. Varian produk yang ditawarkan perbankan syariah masih terbatas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini membuat perbankan syariah kurang menarik bagi nasabah yang membutuhkan layanan khusus atau kompleks. Dampaknya, persaingan dengan bank konvensional menjadi tidak seimbang. Yang kedua, nasabah cenderung beralih ke konvensional yang menawarkan produk lebih beragam. Solusinya yaitu inovasi produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti digital banking berbasis syariah. Yang kedua, penelitian pasar untuk memahami kebutuhan nasabah yang belum terpenuhi. Yang ketiga, biaya operasional yang relatif tinggi, yaitu perbankan syariah memerlukan pengawasan tambahan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan syariah. Proses ini seringkali menambah biaya operasional. Dampaknya, yang pertama yaitu biaya operasional yang tinggi menyebabkan margin keuntungan yang menjadi lebih kecil. Yang kedua, produk perbankan syariah terkadang dinilai lebih mahal oleh nasabah.
Solusinya yaitu mengoptimalkan teknologi untuk efisiensi operasional. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga syariah lain untuk berbagai biaya pengawasan dan pengembangan. Yang keempat, regulasi yang kurang mendukung, yaitu meskipun banyak negara telah mengadopsi kerangka regulasi untuk perbankan syariah, kebijakan ini seringkali belum sekuat dan selengkap regulasi perbankan konvensional. Dampaknya, perbankan syariah sulit untuk bersaing dalam pasar keuangan global. Yang kedua, inkonsistensi dan penerapan standar syariah antar negara atau wilayah. Solusinya, mendorong pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Yang kedua, mengadopsi standar internasional seperti yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute atau AAOAVA. Kelima, persaingan dengan bank konvensional, yaitu bank konvensional memiliki keunggulan dari segi jaringan yang lebih luas, modal yang besar, dan pengalaman yang lebih lama dalam industri perbankan. Dampaknya, perbankan syariah sulit menarik nasabah baru. Perbankan syariah hanya mendominasi bangsa pasar kecil di sebagian negara besar. Solusinya, fokus pada cenderung pasar tertentu seperti pembiayaan UMKM untuk membangun loyalitas pelayanan dan menjelaskan sinergi dengan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. 6. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, yaitu jumlah tenaga profesional yang memahami banyak aspek perbankan syariah maupun prinsip syariah masih terbatas. Dampaknya, pelayanan kurang optimal sehingga memengaruhi kepuasan konsumen. Yang kedua, inovasi dan pengembangan produk terhambat. Solusinya, mengadakan pelatihan dan sertifikasi khusus untuk pegawai perbankan syariah dan bekerjasama dengan universitas untuk mencetak kelulusan yang siap kerja di industri ini. Adapun peluang di tengah tantangan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, perbankan syariah memiliki peluang besar. Yang pertama, pertumbuhan minat pada keuangan etis. Semakin banyak orang yang mencari alternatif keuangan yang lebih etis dan transparan. Dukungan teknologi digital, yaitu transformasi digital memungkinkan perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pasar musim global, yaitu dengan populasi musim yang terus bertumbuh, permintaan terhadap produk syariah akan semakin meningkat. Itu dia pembahasan kita tentang kelebihan dan kekurangan produk syariah beserta tantangan pada perbankan syariah. Produk syariah memang memiliki banyak keunggulan seperti kesesuaian dengan prinsip agama, transparansi, dan stabilitas jangka panjang. Namun, kita juga harus memahami tantangannya seperti biaya operasional yang lebih tinggi dan aksesibilitas yang terbatas. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, kita bisa lebih bijak dan dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga video ini membantu kalian memahami produk syariah lebih baik. Kalau kalian punya pertanyaan dan pendapat atau pengalaman tentang produk syariah, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya untuk mendukung kami membuat konten edukasi lainnya. Dadah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh izin wawancara? Belum Gimana? nanti ada 3 buah pertanyaan yang nanti saya tanyakan. Terima kasih kepada kakak yang telah memberikan saya kesempatan pendapat mewawancarai kakak. Inginkan saya memperkenalkan diri. Saya kenalkan nama saya Fitran dari Muslimin dari Buka Sairul. Tujuan saya untuk meraih tugas ekonomi syariah. Dengan siapa saya berbicara? Saya Rifana. Dengan kakak Rifaldi. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Apa alasan utama Anda memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah? Kalau saya memilih bank konvensional dikarenakan akses dari bank konvensional itu lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, ilmu tradisional tempat itu melalui
aplikasi Livin dan Mandiri. Bisa download di App Store maupun di Play Store. Kemudian yang ketiga, kalau membuat tabungan itu sangat mudah. Tinggal selfie langsung jadi. Oh, berarti zaman sekarang udah lebih canggih. Iya. Yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap biaya administrasi dan bunga di bank konvensional? Saya rasa untuk biaya administrasi sama bunganya itu sepadan dengan pelayanan serta produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Oke. Berarti kebanyakan keluarga menggunakan Mandiri. Iya. Yang ketiga, apakah Anda pernah mempertimbangkan menggunakan bank syariah? Pernah saya mempertimbangkan, namun ini dari sistem bagi hasilnya tidak selalu stabil. Dan yang kedua, ini tidak transparan. Dan yang terakhir tuh ini kalau dibandingkan dengan bank konvensional, ini bank syariah aksesnya terbatas. Kalau bank konvensional ini cabangnya sudah tersebar luas. Dia lebih gampang. Iya. Apalagi kalau tarik tunai, iya, lebih gampang nyari karena di mana-mana. Iya. Baik, terima kasih kepada kakak yang telah memberikan saya kesempatan. Itu saja beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kakak. Iya, sama-sama.